Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perkalian cross. Perkalian cross vektor. Ya, atau bahasa lainnya cross ini artinya silang. Ya, perkalian silang vektor. Jadi teman-teman, kalau kita buat angka yang biasa, kita akan misalnya kita buat gini nih, 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 gitu ya. Jadi kadangkala kan kita buatnya 2.3, 2 kali 3. Nah ini nggak apa-apa, hasilnya sama aja nih. Karena ini perkalian di matematika biasa aja. Kita kadangkala buat kali, kadangkala buat titik kan. Tapi kalau untuk besaran vektor ya, penulisan vektor di titik B begini atau A kali B begini. Nah ini maknanya beda ya. Yang ini tadi perkalian dot, yang ini perkalian cross ya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Kalau besarannya vektor ditulis kali dengan ditulis titik, itu maknanya berbeda jauh ya. Nah sekarang kita tuliskan ya seperti tadi lah ya. A, vektor A itu misalnya AXI tambah BXJ, kok B sih, tambah A ya, AX, kok AX, sorry teman-teman, tambah AYJ tambah AZK. Kemudian vektor B seperti tadi, BXI tambah BYJ tambah BZK. Nah, ketika kita mau kalikan dia secara cross, misalnya A cross ya, cross tanda silang B. Maka rumusnya adalah panjang si A kali, sorry bukan gitu, tapi boleh ya, boleh aja, A panjang A kali panjang B kali sin theta, nah kali N. Nah kita buat kali N, tapi kali N ini adalah vektor satuan ya. Jadi perkalian cross itu akan tetap menghasilkan besaran vektor teman-teman. Berbeda dengan perkalian dot vektor. Kalau kita kalikan vektor A dengan vektor B secara dot, hasilnya skalar, nilai doang. Tapi kalau kita kalikan vektor A dengan vektor B secara cross, itu hasilnya tetap akan vektor. Jadi di ujungnya tetap akan ada vektor satuan ya. Ini rumus yang pertama teman-teman. Rumus yang kedua, A cross B itu hasilnya adalah ini agak panjang penulisannya ya. Jadi ini ada cara carinya teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya ada isinya teman-teman ya. Cuman kalau saya langsung isi ya, ini nanti teman-teman takutnya menghafal ya. Jadi susah. Maksudnya gini teman-teman. Seperti yang ini tadi ya. Rumus perkalian dot vektor yang kedua ini kan gampang diingatnya nih ya. Gampang diingat karena si X dengan BX, si Y dengan BY, si Z dengan BZ itu gampang diingat, nggak perlu dihafal. Tapi kalau untuk perkalian cross ya, ini agak polanya itu agak rumit ya. Jadi untuk yang di sini kita buat caranya di bawah ya. Ada dua cara dia. Ada cara matriks, ada cara bukan matriks lah ya. Saya sebutnya bukan matriks ya. Jadi nggak usah ada namanya. Jadi nanti teman-teman di matematika itu akan pelajari ya. Saya lupa namanya. Yang penting ada dua cara. Misal gini sekarang. Kita tuliskan A dan B itu dalam bentuk seperti ini. Jadi vektor A dicrosskan dengan vektor B. Kita tulisnya begini. Atau kita tulis angka ya teman-teman ya. Jadi kita tulis angka. Jadi sebelumnya untuk besaran fisikanya perkalian cross ini contohnya adalah torsi ya. Torsi itu tau ya, itu adalah L cross F. Nah jadi untuk besaran vektor, perkalian vektor secara cross ini teman-teman, ini A cross B ya, itu tidak sama dengan B cross A ya, tidak sama dengan B cross A. Ya, jadi istilahnya tidak komutatif seperti besaran perkalian dot tadi. Nah, oke. Jadi karena fisikanya udah ada, kita ambil contoh ya. Jadi untuk torsi itu yang benarnya L cross F ya teman-teman, bukan F cross L ya. Jadi kalau dalam vektor itu harus L cross F.
Nah, kita ambil contoh aja ya teman-teman ya, biar cepet ya. Kita misalkan nilai L-nya, vektor lengan gayanya untuk dalam fisika itu misalnya 2i tambah j, kita buat angka yang mudah aja teman-teman ya, tambah 2k misalnya. Kemudian si F-nya misalnya I tambah 2J tambah K ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita mau cari torsinya, maka ada dua caranya ya teman-teman. Cara yang pertama ini adalah kita ingat perkaliannya teman-teman. Jadi kalau I ketemu dengan I atau J ketemu dengan J atau K ketemu dengan K, itu hasilnya 0. Gitu ya. I kali I 0, J kali J 0, K kali K 0. Nah, yang kedua, kalau I ketemu dengan J hasilnya K. Jadi IJK, ingatnya gitu. Kalau J ketemu dengan K hasilnya I. Jadi IJKI gitu ya. Jadi balik lagi ke I. Kalau IJK, kalau K ketemu dengan I hasilnya J. Sebaliknya, kalau J ketemu dengan I hasilnya min K. Gitu ya. IJK, kalau JI ya min K. Nah, kemudian kalau K ketemu dengan J ya hasilnya tentu min I gitu ya. Terbalik-balik gitu. Kalau I ketemu dengan K hasilnya adalah min J. Nah, gitu. Cara pertama itu kita harus ingat aturan ini. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara pertama, kita langsung hasilnya di sini. Berarti torsi sama dengan L cross F. Berarti kan kita tulis di sini 2I tambah J tambah 2K gitu ya. Kita kalikan cross dengan I tambah 2J tambah K gitu ya. Nah, ini seperti perkalian biasa teman-teman. 2i kali ke I dulu, kali ke J, kali ke K, kemudian baru J kali ke I. Nah, gitu seperti kita kalikan cara biasa ya. Cuman dengan aturan tadi nih. Nah, sekarang kita lihat I dikali dengan I. Ketemu kan I dengan I, hasilnya 0. Jadi nggak perlu dikali kalau hasilnya 0. Berarti 2i tinggal dikali dengan J dan K aja. Gitu ya. Jadi tinggal dikali dengan yang selain I gitu ya. Berarti hasilnya apa? 2 kali 2J. Ya, kalau kita buat itu gini teman-teman sebenarnya. 2I dikali 2J. Gitu ya. 2I kali 2J. Kemudian ditambahkan 2I dikali 2K. 2I dikali 2K gitu ya. Udah, itu selesai yang I. Ya, kemudian yang J-nya kita ganti warna lah ya. Ditambah J dikali dengan I berarti J dikali dengan I gitu ya. J dikali dengan I ditambah lagi, kita tulis ke bawah ya teman-teman. Ditambah J dikali dengan J nggak usah karena 0. Jadi tinggal J dikali dengan K saja. Jadi tinggal J dikali dengan K. Udah selesai yang J. Sekarang yang K ditambah 2K kali I berarti 2K dikali dengan I. Ya, kemudian 2K dikali dengan J, 2K dikali dengan 2J. Nah, 2K dikali dengan K nggak usah karena 0 gitu. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan hasil torsinya adalah 2I kali 2J. Ketemu antara I dan J kan? Ketemu antara I dan J. Berarti hasilnya K. Berarti 2 kali 2 4. Berarti 4K. Paham ya teman-teman ya? 2i kali 2k. 2 kali 2 4. Ya, 2 kali 2 4, tapi i ketemu dengan k, i ketemu dengan k min j, berarti di sini min 4j. Itu ya. Ditambah j dikali dengan i, j dikali dengan i hasilnya min k, berarti di sini min k. Kemudian j dikali dengan k, j dikali dengan k hasilnya i, berarti i. Kemudian 2k dikali I. 2 kali 1 1. 2 kali 1 2. K kali I. K kali I J ya. Berarti tambah 2J.
Kemudian yang terakhir 2 kali 2 4, tapi K kali J. K kali J min I berarti min 4I. Nah gitu, maka hasilnya tetap ada IJK-nya teman-teman. Nah kita atur dalam bentuk IJK ya. Nah I-nya ada 2, berarti plus I dengan min 4I, berarti min 3I. J-nya 4 dengan 2, 4 dengan 2 berarti min 2J. Kemudian yang K-nya adalah plus 3K. Nah ini adalah torsinya, hasil dari perkalian vektor. Itu ya teman-teman, ini cara yang pertama. Jadi di sini tadi sengaja saya tidak tuliskan rumusnya, maka karena akan panjang gitu ya. Jadi hasilnya, rumusnya kalau kita tuliskan itu nanti adalah AXI tambah BJ, gitulah. Jadi panjang nantinya ya. Jadi kita langsung untuk rumus, kita untuk perkalian cross yang kedua bisa pakai yang pertama panjang A panjang B sin, tapi ada vektor satuan. Nah vektor satuan ini harus dicari nih kalau mau pakai rumus yang pertama. Nah tapi kalau kita pakai rumus yang kedua caranya begini. Oke, cara kedua, untuk rumus yang kedua, cara kedua untuk mencari perkalian cross ya, kita ambil contoh yang sama ya teman-teman ya. Contoh si L dan F tadi, cara duanya kita ubah dalam bentuk matriks teman-teman ya, kita ubah dalam bentuk matriks. Kita lihat tadi nilai dari L nya 2I J 2K. Jadi cara 2 itu kita tulisnya gini teman-teman, torsi ya, ini hasil dari perkalian L dan J tadi ya. Jadi kita tulisnya gini, ini I, ini J, yang ini K ya. Kemudian kita tulis si L dulu, si L 2, ini kan angkanya, kalau angkanya kan 212 ya, 212. Jadi tulis di sini 2I 1J 2K tadi kan, 2I 1J 2K. Kalau si F 121 itu ya teman-teman ya, kita ambil angka doang, IJK-nya udah di atas. Nah kita tambahkan di sini I dan J, yaitu nggak usah tambahin sampai K ya. Jadi tambahkan 2 baris lagi I dan J, kita copy ya, 2 1 1 2, kita tambahkan 2 baris tambahan ya. Nah kemudian yang kita kalikan itu yang mana teman-teman? Kita buat warna biru, yang kita kalikan itu yang ini. Nah yang bawah ini yang biru ini positif semuanya ya. Kita tulis dulu ya. Jadi torsi hasilnya nanti I11 gitu kan, berarti 1I ya, 1I ya, nggak usah ditulis I nya ya, langsung I aja teman-teman, itu ya. Kemudian yang J nya 2 kali 1 2 ya, plus lagi 2J. Kemudian yang K nya plus 4K. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat warna orange, yang ke kiri ya. Yang ke kiri itu yang ini, dari sini gini. Nah yang warna orange ini yang mereng ke kiri itu negatif semuanya teman-teman. Nah, maka kita tulis dulu yang negatif itu, yang mulai dari mana aja boleh, mulai dari K, berarti di sini min K. Kemudian yang I min 4I. Oke. Kemudian yang J-nya min 2J. Nah, perhatikan teman-teman, sampai tahap ini itu sama persis dengan yang ini. Ya kan? Cuman terbalik-balik aja kan? Nah, di sini hasilnya adalah yang I ketemu dengan min 4I min 3I, maka hasilnya sama min 3I. Yang J ketemu dengan J, sebentar, ini ada yang salah nih. Sebentar teman-teman, kita cek ya. Kita tulis saja dulu ya hasilnya ya. 2J min 2J ini jadi 0 ya teman-teman ya. Jadi 0J gitu ya, 0. Kemudian 4K min K ini plus 3K. Agak berbeda di J ya teman-teman ya. Kita cek ya. Ini udah betul nih cara kedua. Cara satu nih yang kemungkinan ada silap ya. Karena cara satu itu memang rawan silap teman-teman. Kita cek yang di J aja ya.
yang di hitam ini, yang di hitam tadi ini adalah 2i kali i, nggak usah. Tinggal 2i kali 2j, 2i kali 2j, 2i kemudian kali dengan k. Di sini salahnya teman-teman. Kita tulisnya 2i kali 2k, harusnya 2i kali k ya teman-teman ya. 2i kali k. Jadi salahnya udah ketahuan, kita hapus di sini. Tulisnya adalah 2i kali k ya kan? 2i kali k. Hasilnya berapa? Hasilnya di mana tadi kita? Di sini nih. I kali k di sini ya. I kali k, mana I kali k? I kali k itu min j. Jadi 2 min 2 di sini ya. Di sini kita hapus min, bukan min 4 tapi min 2. Nah, ini min 2j dengan j. Ini jadi 0 juga ya. Jadi ini dengan ini itu pas jadi 0 juga ternyata. Jadi agak silap di situ teman-teman. Untung kita cari plus 0 gitu ya. Maka hasil akhirnya yang tepat adalah min 3i plus 3k gitu ya. Jadi di sini juga gitu, min 3i plus 3k. Oke gitu teman-teman. Jadi cara 1 atau cara 2 silahkan teman-teman pilih ya. Kalau cara 1 diingat perkaliannya ii, jj, ij, jk itu jadi apa, atau cara 2 pakai matriks ya. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Ini adalah perkalian cross vector.